Desi. Kamu kenapa? Dari tadi dipanggilin sama mama gak nyaut-nyaut Kenapa? Ya namanya muda mah emang begitu, bakalan mual, muntah. Udah gak usah manja-manja banget lah. Itu si Gibran baru datang, cepetan dibikinin teh ya. Hah? Gak usah manja-manja. Wah, manja banget sih. Desi. Iya mah. Ih, cepetan atuh kamu tuh. Dari tadi aduh udah ketinggalan ayam, nanti kita cuma sedikit. Bentar ya. Basah. Mana sih mah? Basah tuh. Gak apa-apa, itu mah ada kembar air doang paling. Ayo cepetan ya. Ntar dulu, nanti dulu. Ini kenapa mah? Gak apa-apa, udah itu buruan ditaruh. Ayo kita ntar kehabisan air. Kehabisan air, udah tuh kehabisan ayam. Gak apa-apa, itu cuma balik kembar air. Kebidan dulu ya mah. Gak usah ris, kamu mah dari hamil muda sampai hamil tua masih aja manja. Tunggu kebidan dulu deh mah. Gak usah. Takut kenapa-napa mah. Gak apa-apa, itu paling kabar air doang. Ayo buruan beli ayam dulu, ayo gerak. Hai para pejuang garis dua. Halo Ma. Gimana nih kabar? Selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Bidan Zulfa. Hai Moms, kembali lagi dengan Bidan Zulfa. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, kayak video tadi tuh, kebayang gak sih Mom kalau misalnya keluar air-air dijaga kembar air atau mual muntah ala udah hal-hal biasa itu mah. Nah, apa aja sih tanda bahaya kehamilan? Nah, sebelumnya jangan lupa klik like, share, and subscribe di Bidan Zulfa. Nah, tanda bahaya kehamilan itu yaitu yang pertama adalah perdarahan. Nah, ini mesti diwaspadai ya, Mams, karena kalau misalnya kehamilan kurang dari 16 minggu, kalau terjadi perdarahan itu bisa terjadi karena adanya kumpulan. Atau misalnya frepek doang nih. Nah, kalau frepek doang itu kadang-kadang ada karena implantasi plasenta, jadi penanaman ari-ari ke dalam dinding rahim itu bisa ditampilkan di rahim, dia menjadi flek. Tapi kalau misalnya sudah pendarahan, kok darahnya banyak ya kayak orang men, itu harus segera ke rumah sakit gitu, karena bisa terjadi keguguran. Lalu kalau misalnya kehamilan di atas 16 minggu terjadinya pendarahan, itu harus diwaspadai juga ya Mams. Apakah karena plasentanya atau ari-arinya itu berada di bawah mulut rahim? Nah, kalau dari bawah mulut rahim, kalau terjadi guncangan, kayak misalnya saat Mams lagi berhubungan sama suami, tidak keluar darah, nah itu bisa terjadi pendarahan. Atau solusio plasenta atau ari-arinya itu keluar terjatuh gitu ya, terlepas dari dinding rahim gitu. Itu bisa terjadi pendarahan juga, dan itu bisa bahaya loh Mam. Tidak hanya bahaya buat bayinya, juga bahaya buat ibunya. Lalu yang kedua adalah mual muntah berlebihan. Nah, ini juga tidak boleh ya Mams. Kalau misalnya ada mual muntah, ada yang mual muntah itu normal-normal aja. Kalau misalnya ibu masih bisa makan, masih bisa minum, ngemil, itu masih dianggap normal. Tapi kalau seandainya mual muntah, ibu sudah tidak bisa makan lagi, bisa kayak udah minum air putih itu udah muntah gitu ya. Air putih itu udah muntah, terus minum banget tuh nggak bisa, ngemil aja nggak bisa. Nah, itu harus waspadai ya, karena bisa terjadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi itu yang bahaya juga bukan cuma ancaman guguran, tapi juga buat ibunya. Lalu yang ketiga adalah pusing. Nah, kalau misalnya ibu pusing di kehamilan awal itu misalnya karena hormonal ya, itu karena hormonal, tapi itu juga patut diwaspadai gitu ya. Itu bisa konsultasikan ke bidan kalau misalnya emang perlu tambahan vitamin atau tidak, atau perlu obat pusing atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya ibu udah kehamilan 20 minggu ke atas itu mengalami pusing, terus sakit kepala hebat gitu ya, bahkan kadang-kadang sampai penglihatannya kurang jelas. Nah, itu wajib banget diwaspadai. Karena apa? Karena bisa terjadinya yang namanya eklamsi atau kelainan dalam kehamilan. Nah, ini bahaya banget Mam. Ini tidak hanya bahaya bagi ibunya, tapi juga buat bayinya juga.
Biasanya itu ditandai dengan pusing, terus pandangan kabur, tangan dan kaki bengkak, tensi tinggi. Nah, itu harus diwaspadai. Jika sudah terjadi seperti itu, Mams sebaiknya langsung periksakan diri ke bidan atau ke dokter ya, Mams. Lalu kok tiba-tiba gerakan bayinya berkurang? Nah, ini juga salah satu berbahaya nih, Mams. Biasanya bayi itu bergerak 10 kali dalam 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya dalam waktu 2 jam atau 1 jam kok gerakannya baru sekali doang ya? Atau kok kayaknya dari tadi gak bergerak-gerak, digoyang-goyangin terus juga gak gerak-gerak juga, ini kenapa ya? Diajak bicara, ayo deh, kamu kenapa? Kamu lagi istirahat, kamu lagi tidur. Kalau misalnya diajak ngomong tetap nggak bergerak juga gitu ya, Mams harus cepat-cepat datang ke bidan. Karena bisa jadi terjadinya IUFD atau bayinya meninggal di dalam. Nah, itu banyak banget kasus juga ya, Mams ya. Jadi kalau misalnya bayinya kurang bergerak nih, harus segera datang ke bidan untuk kita lihat nih, kenapakah, ada apakah, atau jangan-jangan dia nggak bisa bergerak karena ada lintasan pusat yang kencang. Nah, itu bisa jadi loh, Mams. Lalu selanjutnya adalah demam. Nah, ibu hamil itu kalau bisa jangan demam ya, Mam. Karena kalau misalnya saya lagi demam, ya kan suhunya 38 misalnya gitu ya, 38 di dalam perut itu bisa 1 derajat lebih tinggi dibandingkan di luar. Kalau bisa 38 berarti di dalam 39. Nah, itu bisa menyebabkan bayinya stres. Bayinya stres di dalam, jantung bayinya tinggi, terus kalau misalnya bayi stres itu bisa mengakibatkan kontraksi kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya demam baru sumuk-sumuk aja gitu ya, langsung aja ke pelayanan kesehatan di bidan gitu ya, Mams. Lalu selanjutnya adalah jika keluar air sebelum waktunya. Nah, ini bukan kembar air ya, Mams. Jadi kita harus lihat nih, kita harus bedakan mana air ketuban, mana air pipis. Kadang-kadang kalau udah hamil besar, kita masih nggak bisa ngerasain tuh. Kadang-kadang udah pengen kencing terus nggak ketahan gitu ya. Itu bisa bedakan. Kalau misalnya ketuban itu baunya agak anjir, tapi kalau pipis kan baunya agak pesing ya. Kita bisa bedakan nih. Kalau misalnya mau bingung, tadi keluar air apa ya? Kok kayaknya tiba-tiba keluar air itu bukan ya? Mam bisa langsung ke bidan untuk mengecek apakah itu ketuban atau bukan. Jika ketuban keluar tapi nggak ada mulas sama sekali, nah itu harus segera ke bidan. Karena kalau enggak bisa habis ketubannya, bayinya bisa infeksi. Nah, banyak banget komplikasi-komplikasi yang akan didapatkan. Nah, itu aja, Mams, tanda bahaya kehamilan yang bisa Mams waspadai ya, Mams. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan tadi, Mams bisa langsung segera datang ke bidan atau ke dokter tempat Mams periksa. Nah, kalau misalnya pertanyaan lagi nih, Mams pengen nanya apa sama saya, Mams bisa langsung komen aja di bawah atau bisa langsung menghubungi bidan Zulfa. Oke, jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui info selanjutnya. Terima kasih, Mams. Dadah!